Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi dari kasus PT Manunggal. Yang pertama yaitu dengan membuat setup database. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dahulu. Kalau kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal? Kok belum sayang? Bagilah. Nama saya Rizky Rizanda Bidausi dari kelas akuntansi 4A dengan nomor NIM 203209099. Saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh teman saya yang beranggotakan. Saya Dwi Ayu Kurniawati, NIM 203209083 dari kelas akuntansi 4A. Nama saya Regina Franciscawati Purbaningrum, NIM 203209077. Saya Siti Nursiam dengan NIM 203209057 dari kelas akuntansi 4A. Berikut ini adalah data Excel untuk transaksi penginputan data pada kasus PT Manunggal. Transaksi Kali ini saya akan membahas mengenai cara import data dari Excel ke Accurate. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti selengkapnya. Kita klik buat data perusahaan baru, tombol paling kiri, lalu pilih lokal. Jangan lupa tentukan folder penyimpanannya tadi. Lalu kita namai dengan nama file kita. Saya di sini akan menamainya dengan Puas Praktik Komputer Akuntansi. Lalu klik OK. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah loading tadi selesai, lalu masuk ke halaman utama dari daftar. Kita masukkan kata kunci, yaitu kata kuncinya sama dengan pengguna, lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke halaman persiapan singkat. Lalu kita pilih persiapan mahir, kita klik lanjut. Lalu kita masukkan nama rupiah, nilai tukarnya 1, negara kita masukkan Indonesia, simbolnya yaitu IDR, lalu klik lanjut. Nah, selanjutnya masuk ke mata uang dan info perusahaan. Nama perusahaannya yaitu seperti yang ada di data, PT Manunggal.
Alamatnya Jalan Gatot Subroto nomor 140, Medan, Indonesia. Tanggal mulainya tutup buku tanggal 30 bulan 11 2014. Tahun visalnya 2014. Vival periodenya 6-15. Lalu klik lanjut. Lalu selanjutnya mengisi nomor seri faktur pajak. Nomornya yaitu 010 titik 900 14 titik 513 59011. NPWP nya 06 387 2 titik 251 titik 071 titik 000. Nomor pengukuhannya itu sama dengan NPWP-nya tadi. Tanggal pengukuhan PKB-nya tanggal 1 bulan 1 2012. Kode cabangnya 000. Jenis usahanya perdagangan. Lalu KLWSPT-nya 62534. Lalu klik lanjut. Lalu di halaman selanjutnya semua kecuali opening balance equity, retained earning, realized gain or loss rupiah, dan unrealized gain or loss rupiah. Yang lainnya kita akan hapus semua. Langkah selanjutnya yaitu kita klik gambar kuning kecil di kanan atas, lalu kita cari file yang ada di komputer, lalu sesuaikan tipe filenya XLS, kita masukkan test of account-nya, lalu klik ambil data. Nah, kalau sudah, di sini kita sesuaikan kolom data sumber dengan definisi kolom. Oh iya, jangan lupa atas sendiri nomor akunnya dihapus 1. Lalu kita sesuaikan kolom data sumber dengan definisi kolom, nomor akun dengan nomor akun, nama akun dengan nama akun, saldo dengan saldo awal, tipe akunnya kita sesuaikan dengan tipe akun, lalu muncul kolom seperti kiri di atas. Definisikan sumber tipe akun Anda. Kas atau bank kita sesuaikan dengan kas atau bank. Aktiva lancar lainnya kita sesuaikan dengan aktiva lancar lainnya. Piutang sesuaikan dengan akun piutang. Persediaan dengan persediaan. Aktiva lainnya dengan aktiva lancar lainnya. Aktiva tetap dengan aktiva tetap. Lalu di bawahnya masih ada akumulasi penyusutan dengan akumulasi penyusutan, hutang lancar lainnya dengan hutang lancar lainnya, hutang dengan akun hutang, lalu hutang dengan akun hutang, hutang, lalu hutang
dengan hutang lagi, yaitu dengan akun hutang. Hutang jangka panjang sesuaikan dengan hutang jangka panjang. Ekuitas dengan ekuitas. Pendapatan dengan pendapatan. Lalu harga pokok penjualan dengan harga pokok penjualan. Beban dengan beban. Pendapatan lainnya dengan pendapatan lainnya. Lalu beban lainnya dengan beban lain-lain. Lalu klik OK. Selanjutnya saldo per tanggal kita sesuaikan dengan saldo per tanggal. Kita klik enter. Nah, kalau sudah tiada lagi yang disesuaikan, lalu kita klik import data. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah muncul tulisan 62 import data berhasil, 0 yang gagal, berarti kita sudah sesuai dengan apa yang kita sesuaikan akun dengan definisi tadi. Lalu selanjutnya muncul seperti di sini akun-akun dan daftar lain. Yang pertama, akun default untuk ekuitas saldo awalnya diisi dengan opening balance equity, dan di bawahnya akun laba ditahannya retained earning. Lalu klik lanjut, muncul seperti berikut. Kita sesuaikan lagi pembayaran di muka penjualan dengan uang muka penjualan, pembayaran di muka pembelian dengan uang muka pembelian, lalu diskon penjualan dengan potongan penjualan. Langkah selanjutnya yaitu, kita masuk ke syarat pembayaran. Diskonnya kita isi 1, hari diskonnya 10, jatuh tempo 30, dan namanya langsung saja di enter. Lalu otomatis mengisi lagi hari diskonnya 10, jatuh temponya 50, lalu enter. Hari diskonnya kosong, jatuh temponya juga kosong, namanya COD. Lalu lanjut ke pajak. Kode pajaknya T, namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai. Lalu nilai persennya 10. Terus pajak penjualannya kita isi dengan PPN keluaran. Lalu pajak pembeliannya kita isi dengan pajak tambahan nilai. Lalu klik lanjut. Selanjutnya yaitu pelanggan dan pemasok. Lanjut lagi. Nah, di sini kita klik yang ada di tengah, klik di sini untuk import dari berkat, lalu klik ikon kuning, terus kita cari file yang ada di komputer kita. Jangan lupa tipe filenya ganti ke XML, lalu masukkan ke daftar pelanggan. Klik open.
lalu klik ambil data. Kalau sudah diimpor, selanjutnya kita hapus akun yang atas sendiri yang tidak berguna, lalu kita sesuaikan kode kolom data sumber dengan definisi kolomnya, kode dengan nomor pelanggan, nama pelanggan dengan nama pelanggan, NPWP nya dengan nomor pajak, lalu alamat disesuaikan dengan alamat 1, teleponnya sesuaikan dengan nomor telepon, terminnya kita sesuaikan dengan syarat, lalu muncul kolom seperti berikut. Kita isi 1/10 NP30, lalu klik OK. Selanjutnya saldo kita sesuaikan dengan saldo awal. Selanjutnya nomor faktur sesuaikan dengan nomor faktur. Selanjutnya mata uang kita sesuaikan dengan rupiah, lalu klik OK. Pajaknya kita sesuaikan dengan pajak pertama, lalu muncul kolom seperti berikut. Kita sesuaikan data sumbernya T, definisinya ke BPN, lalu klik OK. Lalu tanggal fakturnya sesuaikan dengan saldo per tanggal. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, lalu selanjutnya kita sesuaikan nama kolom kedudukan dengan nilai titel, tipe pelanggannya dengan sesuaikan dengan umum, lalu kita klik import data. Kalau sudah muncul tulisan 4 berhasil, 0 yang gagal, lalu kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita klik lagi yang klik di sini untuk impor dari berkat. Kita klik ikon kuning, lalu kita cari filenya yang ada di komputer kita. Yang ketiga yaitu daftar pemasok, kita klik open, lalu ambil data. Akun yang atas sendiri kita hapus karena tidak berguna, lalu kita sesuaikan kode dengan nomor pemasok, nama pemasok dengan nama pemasok, NPWP nya dengan nomor pajaknya dengan nomor pajak, lalu alamat dengan alamat 1, telepon kita sesuaikan dengan nomor telepon, terminnya kita sesuaikan dengan syarat, lalu muncul kolom kita definisikan ke 2/10 N/50, lalu klik OK. Pajaknya kita sesuaikan dengan pajak kedua, lalu definisikan ke BPN. Selanjutnya pajak kita sesuaikan dengan saldo awal, nomor faktur kita sesuaikan dengan nomor faktur satu awal, lalu tanggal faktur kita sesuaikan dengan saldo per tanggal, lalu mata uang kita sesuaikan dengan mata uang, lalu muncul kolom seperti berikut. Kita sesuaikan dengan rupiah, lalu selanjutnya kita enter. Kalau sudah tidak ada, kita import data. Nah, muncul tulisan 3 data terimpor, 0 data gagal. Berarti kita sudah benar memasukkan datanya seperti berikut. Selanjutnya kita klik lanjut lagi, lalu muncul kolom kita definisikan ke 2/10 N/50, lalu klik OK. Pajaknya
kita sesuaikan dengan aset kedua, lalu definisikan ke BPN. Selanjutnya pajak kita sesuaikan dengan saldo awal. Nomor faktur kita sesuaikan dengan nomor faktur satu awal, lalu tanggal faktur kita sesuaikan dengan saldo per tanggal, lalu mata uang kita sesuaikan dengan mata uang, lalu muncul kolom seperti berikut, kita sesuaikan dengan rupiah, lalu selanjutnya kita enter. Kalau sudah tidak ada, kita import data. Nah, muncul tulisan 3 data terimpor, 0 data gagal. Berarti kita sudah benar memasukkan datanya sebagai berikut. Selanjutnya kita klik lanjut lagi. Selanjutnya yaitu kita sesuaikan lagi tipe barangnya, nilai default atau persediaan. Tipe persediaannya sesuaikan dengan barang jadi, lalu kita import data. Kalau sudah muncul informasi 2 data terimpor, 0 data yang gagal, lalu klik OK. Nah, di sini kita klik lanjut lagi. Nah, lalu kita klik di sini untuk impor dari berkas, lalu klik ikon kuning, kita cari file Excel yang akan kita masukkan. Di sini sudah sampai 5, daftar tipe aktiva tetap pajak, lalu open, kita ambil data. Nah, akun yang pertama atau atas sendiri dari data sumbernya kita hapus karena tidak terpakai, klik yes. Lalu kita sesuaikan tipe FA fiskal dengan golongan tipe tetap pajak, lalu perkiraan umur fiskal kita sesuaikan dengan umur ekonomi pajak. Metode depresiasi fiskal kita sesuaikan dengan metode penyusutan pajak. Nah, muncul kolom di kiri, kita sesuaikan lagi metode garis lurus dengan metode garis lurus, metode menurun ganda dengan metode saldo menurun, tidak terdeviasi dengan tidak terdeviasi, lalu OK. Kita klik enter. Kalau sudah tidak ada, langsung ke import data. Nah, 19 data terimpor, 0 yang gagal, lalu klik OK. Kita klik lanjut lagi. Terus di sini kita akan mengimpor lagi data, lalu klik ikon kuning. Terus jangan lupa file Excelnya yang ke-6 tipe aktiva tetap, kita open, kita ambil data seperti yang sebelumnya. Akun yang atas sendiri kita hapus karena tidak dipakai. Terus kita sesuaikan jenis aset tetapnya, kita sesuaikan dengan tipe aktiva tetap. Aset FA fiskalnya kita sesuaikan dengan golongan aktiva tetap pajak. Lalu muncul kolom, kita sesuaikan lagi, tidak disusutkan dengan lalu bangunan permanen dengan bangunan permanen, golongan 1 garis lurus dengan golongan 1 garis lurus, golongan 2 garis lurus dengan golongan 2 garis lurus, lalu klik OK. Habis itu kita sesuaikan yang bawahnya, klik enter dulu. Kalau sudah tidak bisa, lalu klik 0 yang gagal. Oke. Nah, kita impor berkas lagi, klik lanjut, klik di sini untuk impor, lalu klik ikon tanda kuning. Jangan lupa tipe filenya Excel. Terus kita masukkan Excel yang ke-7, daftar aktiva tetap, lalu klik open, ambil data. Nah, seperti biasa, akun yang atas sendiri kita hapus karena tidak terpakai. Lalu kita sesuaikan lagi tipe FA aset dengan tipe aktiva tetap. Lalu muncul kolom, kita sesuaikan lagi tanah dengan land, gedung dengan building,
peralatan dengan equipment, kendaraan dengan vehicle, lalu klik OK. Selanjutnya sesuaikan lagi kode aset dengan kode aktiva, lalu deskripsi dengan keterangan aktiva, lalu tanggal pembelian dengan kuantitas, lalu tanggal pembelian dengan tanggal pembelian, tanggal pemakaian dengan tanggal pemakaian, umur atau tahun dengan umur atau bulan aktiva tahun, lalu klik end. Selanjutnya metode depresiasi dengan metode penyusutan, lalu disesuaikan dengan lagi tidak sesuaikan dengan tidak terdepresiasi, garis lurus dengan metode garis, lalu akun aset sesuaikan dengan akun aktiva. Muncul kolom lagi, kita sesuaikan lagi tanah dengan tanah, gedung dengan gedung, peralatan dengan biaya dengan peralatan, kendaraan dengan biaya dengan kendaraan. Klik OK. Akumulasi penyusutan kita sesuaikan dengan akun akumulasi depresiasi, sesuaikan lagi penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan, lalu penyusutan peralatan, lalu penyusutan kendaraan. Klik OK. Selanjutnya bawahnya akumulasi penyusutan kita sesuaikan dengan akun beban akumulasi depresiasi. Beban penyusutan kita sesuaikan dengan akun beban depresiasi. Definisinya ke beban penyusutan gedung dengan beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan dengan penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan dengan beban penyusutan kendaraan. Lalu klik OK. Selanjutnya pengeluaran kita sesuaikan dengan pengeluaran dengan akun sumber dana. Kita definisikan ke sumber dana, lalu akun pengeluaran sesuaikan dengan akun sumber dana, terus sesuaikan lagi, kita klik OK. Terus selanjutnya tidak berwujud, sesuaikan dengan tidak berwujud, definisikan ke salah, lalu klik OK. Selanjutnya FA fiskal kita sesuaikan dengan aktiva tetap pajak, kita definisikan ke benar, lalu klik OK. Kalau sudah, kita import data. Hasilnya 4 data terimpor, 0 data gagal, lalu klik OK. Selanjutnya klik lanjut, terus klik lanjut lagi. Dari neraca percobaan klik lanjut lagi. Nah, kalau sudah, kita cek masuk ke aktivitas periodik, lalu proses akhir bulan. Dari periodenya kita ganti ke November, terus tahunnya ke 2014, lalu klik OK. Hasilnya 4 data terimpor, 0 data gagal, lalu klik OK. Selanjutnya klik lanjut,
terus klik lanjut lagi. Dari neraca percobaan klik lanjut lagi. Nah, kalau sudah, kita cek masuk ke aktivitas periodik, lalu proses akhir bulan. Dari periodenya kita ganti ke November, terus tahunnya ke 2014, lalu klik OK. Hasilnya proses akhir bulan selesai, klik OK, lalu masuk ke laporan, terus daftar laporan, kita klik buku besar, lalu ke neraca. Transaksi yang pertama yaitu voucher kas kecil. Pertama-tama kita klik aktivitas, lalu pilih kas dan bank, pilih pembayaran. Karena di soal tadi voucher kas kecil, maka kita klik kas kecil. Lalu nomor vouchernya kita ganti dengan VKK 121. Lalu isi tanggal dengan tanggal 2 Desember 2014. Kemudian isi memo dengan pembelian perlengkapan toko. Lalu untuk pay-nya kita isi dengan toko Neografika. Nah, di sini ada satu transaksi. Pertama-tama kita klik nomor akun, lalu kita cari perlengkapan kantor dengan nomor akun 11320 dengan nominal Rp800.000. Setelah itu lalu klik kalkulator. Setelah kita pastikan semua sudah benar, maka klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi yang kedua, faktur. Pertama-tama pilih penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Lalu isi pelanggan dengan toko Benua Jaya. Lalu isi PO dengan PO BJ 121. Lalu isi invoice number FPJ 121. Lalu kita isi invoice date dengan tanggal 4 bulan 12 2014. Setelah itu kita isi ship date dengan tanggal 4 bulan 12 2014. Lalu klik FOB, pilih shipping point. Setelah itu klik item, lalu pilih Samsung Galaxy Frame atau SGF dengan kuantitas 20 dan unit price 800.000. Selanjutnya, pilih Samsung Galaxy V atau SGV dengan kuantitas 15. Dengan harga 900.000. Kemudian pilih akun piutang, lalu pilih uang muka pembelian.
Kemudian break diisi dengan 35.000. Lalu pilih akun biaya kirim dengan nomor akun 42100 pendapatan angkutan. Lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi yang ketiga, voucher kas kecil. Pertama-tama pilih kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Karena tadi di soal yang sudah ditampilkan voucher kas kecil, maka kita klik kas kecil. Untuk tanggalnya adalah tanggal 5 Desember 2014. Untuk memonya kita isi dengan tagihan rekening telepon bulan November 2014. Pay-nya kita isi dengan PT Telkom, Jalan Sutrisno, nomor 71 Medan. Selanjutnya, klik nomor akun, pilih utang biaya, dengan nominal Rp450.000. Lalu klik kalkulator. Setelah itu, simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi yang keempat, bukti penerimaan kas. Langkah pertama yaitu pilih penjualan, lalu penerimaan penjualan. Setelah itu, pilih toko Kencana. Lalu ketik BKM 12.1. Tanggalnya adalah tanggal 5 bulan 12 2014. Untuk tanggal cek sama dengan tanggal tadi, yaitu tanggal 5 bulan 12 2014. Nomor ceknya adalah B13. Selanjutnya, isi memo dengan pelunasan faktur SPJ 11 12 30 November 2014. Lalu klik bayar. Selanjutnya, klik persen pada total diskon dengan jumlah diskon 160.000. Selanjutnya, klik akun diskon, lalu cari potongan pembelian. Setelah itu, klik OK.
Selanjutnya, klik kalkulator, lalu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 5, faktur. Pertama-tama kita klik pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Selanjutnya, untuk vendor kita pilih PT Nusa Indah. Lalu, nomor form kita isi dengan 00112 dan invoice number-nya NP212. Lalu, invoice date-nya tanggal 5 Desember 2014. Setelah itu, ship date sama dengan invoice date yaitu tanggal 5 bulan Desember 2014. Untuk FOB, pilih shipping point. Di sini ada dua transaksi. Yang pertama yaitu klik item, lalu pilih Samsung Galaxy Frame atau SGF dengan kuantitas 18 dengan harga 500.000. Setelah pilih Samsung Galaxy V atau SGV dengan kuantitas 10 dan harga 600.000. Setelah transaksi selesai, klik kalkulator. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ke-6. Klik pembelian, lalu pilih retur pembelian. Pada vendor, pilih PT Nusa Indah. Selanjutnya, pilih NP212. Nomor returnnya yaitu PM121. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 5 Desember 2014. Untuk tanggal fiskalnya itu juga sama, tanggal 5 Desember 2014. Nah, di sini ada dua transaksi. Pertama yaitu klik deskripsi, lalu pilih Samsung Galaxy Frame, kuantitasnya 2, dengan harga Rp500.000. Lalu yang kedua yaitu Samsung Galaxy V, kuantitasnya 2, dengan harga Rp600.000. Lalu di kolom deskripsi, kita tulis retur RNP 312. Mohon maaf, di situ salah ketik. Yang benar adalah nota retur RNP 312. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya adalah transaksi ke-7. Pertama-tama pilih kas dan bank.
lalu pilih pembayaran. Selanjutnya, pilih kas kecil. Tanggalnya kita ganti dengan tanggal 7 Desember 2014. Lalu isi memo dengan tagihan rekening listrik bulan November 2014. Mohon maaf, memo di atas itu tahunnya salah. Yang benar adalah tagihan rekening listrik bulan November 2014. P-nya diisi dengan PLN. Klik nomor akun, lalu cari utang biaya dengan harga 750.000. Setelah itu, klik kalkulator. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ke-8. Pertama-tama, buka kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Setelah itu, pilih kas di bank, lalu ubah tanggal menjadi tanggal 8 bulan Desember 2014. Isi memo dengan tagihan rekening PAM bulan November 2014. Lalu untuk P-nya kita isi dengan dibayarkan ke PDAM. Pilih nomor akun, lalu kita pilih hutang biaya dengan harga Rp475.000. Setelah itu, kita klik kalkulator, lalu simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ke-9. Pertama-tama pilih penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Lalu pelanggan kita pilih toko serasi. Untuk invoice number kita ganti dengan FPJ 122. Lalu untuk invoice date kita ganti dengan tanggal 9 bulan 12 2014. Ship date-nya juga sama, kita ganti dengan tanggal 9 bulan 12 2014. Lalu untuk FOB kita pilih shipping point. Lalu di sini ada dua transaksi. Yang pertama yaitu Samsung Galaxy Frame atau SGF dengan kuantitas 8 dengan harga 800.000. Selanjutnya untuk transaksi yang kedua yaitu Samsung Galaxy V atau SGV dengan kuantitas 8 dan dengan harga 900.000. Lalu isi freight dengan 150.000. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ke-10. Pilih pembelian, lalu pilih pembayaran pembelian. Untuk vendor kita isi dengan PT Dian Persada.
Lalu untuk payment date kita ganti dengan tanggal 9 bulan 12 2014. Memonya kita isi dengan pelunasan faktur LIJ14 tertanggal 30 November 2014. Untuk nomor cek, kita isi dengan C121. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 10 bulan 12 2014. Lalu klik centang bayar. Klik akun diskon, lalu pilih informasi diskon. Lalu jumlah diskon kita isi dengan Rp660.000. Untuk akun diskon, pilih potongan pembelian. Lalu klik OK. Setelah itu klik simpan dan tutup. Dokumen 11 merupakan nota kontan. Langkahnya yaitu kita klik penjualan, lalu kita pilih faktur penjualan. Kita isi untuk PT-nya yaitu PT Kontan, klik buat pelanggan baru. Kemudian isikan data sesuai soal, namanya yaitu PT Kontan. Terus kemudian COD dan pajak PPh. Kemudian kita isi semua data yang diperlukan. Invoice note-nya nomornya FPJ 12/5, tanggalnya tanggal 9/12/2014. Untuk barang-barangnya yang pertama ada Samsung Galaxy Face dengan jumlah 6 dengan harga 800.000. Yang kedua Samsung Galaxy V jumlahnya 10, harganya 900.000. Jadi kemudian kita isi nomor pajaknya. Untuk diskon kita isi 2% dan untuk frike-nya kita isi 135.000. Jadi untuk totalnya sama dengan Rp11.400. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Yang ke-12 seperti soal yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya pilih aktivitas, buku besar, lalu bukti jurnal umum. Dan masukkan nomor voucher yaitu BKK 12-2 dan tanggal 10 Desember 2014. Serta kita lihat lagi untuk pengisian deskripsinya, yaitu pengisian dana kembali kas kecil bulan Desember 2014. Nama akun yaitu kas kecil sebesar Rp2.475.000 kepada kas di bank sebesar Rp2.475.000. Nah, jika sudah balance, lalu simpan dan tutup. Dokumen 13 yaitu bukti penerimaan kas untuk penjualan tunai satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Caranya yaitu kita
pilih daftar, lalu daftar aktiva tetap, lalu pilih daftar aktiva tetap. Lalu kita isi kode aktiva yaitu FA004 dan tipe vesicle. Lalu kita klik dispose. Kemudian kita isi data-data sesuai dengan soal. Tanggal pemberhentian yaitu tanggal 11 Desember 2014. Akun yaitu laba rugi, penjualan aset tetap. Selanjutnya yaitu kita centang penjualan aktiva, harga aktivanya adalah 49 juta. Akunnya yaitu akun di bank, sehingga akun kendaraan akan dihentikan lalu simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi 14. Pertama pilih aktivitas, lalu pilih untuk transaksi penjualan, kemudian pilih penerimaan penjualan, lalu diterima dari toko serasi. Isi nomor BKM 12-13. Kemudian isi payment date-nya diganti sesuai dengan di soalnya, lalu checklist yang akan dibayar. Selanjutnya pencet kalkulator. Jika sudah, simpan dan tutup. Transaksi 15 seperti soal yang sudah saya tampilkan. Nah, selanjutnya yaitu pilih aktivitas, kemudian pilih daftar kas dan bank, lalu pilih untuk transaksi pembayaran, kemudian isi kolom pay from dengan kas di bank dengan nomor voucher BKK 12-3, lalu isi bagian tanggal sesuai dengan soal. Kemudian untuk memo diisi dengan pembayaran PPN masa bulan November dan utang PPN karyawan. Lalu kolom bawahnya diisi dengan kas negara. Nah, di sini ada 3 transaksi. Yang pertama yaitu PPN keluaran dengan nominal Rp8.500.000. Yang kedua, pajak pertambahan. Nilai masukan yaitu min Rp4 juta. Yang terakhir untuk pajak penghasilan sebesar Rp125.000. Setelah semuanya sudah diisi, lalu pencet kalkulator. Setelah itu simpan dan tutup. Transaksi yang ke-16 seperti soal yang sudah saya tampilkan. Kemudian pilih faktur penjualan dan isi vendor dengan PT Dian Persada dengan nomor 03 dan invoice L14-12 serta invoice date-nya 13 Desember 2014 dan shipping point-nya pun yang sama. Selanjutnya yaitu klik FOB, pilih shipping point, kemudian masukkan item Samsung Galaxy Frame dengan kuantiti 22 unit.
Selanjutnya unit price-nya yaitu 600.000 dan Samsung Galaxy dengan kuantiti 20 unit. Selanjutnya unit price-nya yaitu 600.000, lalu pencet kalkulator jika sudah simpan dan tutup. Transaksi ke-17 sesuai dengan soal yang sudah saya tampilkan dengan pelanggan toko Angel. Invoice FTG 12-3. Invoice date-nya 19 Desember 2014 dan ship date-nya yang sama yaitu 19 Desember 2014. Selanjutnya klik FOB lalu pilih shipping point. Nah, selanjutnya yaitu item Samsung Galaxy Frame kuantitas 10 unit dan unit price-nya 800.000. Dan item Samsung Galaxy V kuantitas yang sama yaitu 10 unit dan unit price-nya Rp900.000. Lalu dikenakan tambahan senilai 145.000, lalu simpan dan tutup. Seperti soal yang sudah saya tampilkan yaitu transaksi ke-18. Selanjutnya pilih kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Untuk kas kecil dengan nomor voucher BKK 12-5 dan tanggal 16 Desember 2014 dengan memo pemeliharaan dan depresiasi alat-alat. Lalu selanjutnya pilih nama akun yaitu beban depresiasi dan pemeliharaan sebesar Rp550.000. Jika sudah, lalu klik kalkulator dan simpan. Transaksi yang ke-19 seperti soal yang sudah saya tampilkan. Pilih pembelian, lalu pembayaran pembelian, dan masukkan vendornya yaitu PT Nusa Indah, serta masukkan nomor BKK 12-4 dan payment date-nya 20 Desember 2014 serta check-in nomornya C12-1 dan check-in date 20 Desember 2014 serta masukkan memo pelunasan faktur NP8-11. Selanjutnya yaitu akan muncul nota bayar. Nah, langsung di checklist nota bayar lalu simpan dan tutup. Transaksi 20 seperti soal yang sudah saya tampilkan, pilih penjualan dan faktur penjualan toko Kencana dan masukkan PO nomor 011H serta invoice date 20 Desember 2014 dan ship date-nya yang sama yaitu 20 Desember 2014. Nah, masukkan item
Samsung Galaxy Frame dengan kuantiti 15 serta unit price-nya 800.000. Dan masukkan item yang kedua yaitu Samsung Galaxy V kuantiti 10 dan unit price-nya 1 juta. Selanjutnya terkena frike sebesar 35.000 dan masukkan nomor pajaknya. Setelah itu simpan dan tutup. Transaksi yang ke-21 seperti soal yang sudah saya tampilkan. Pilih penjualan dan retur penjualan. Selanjutnya yaitu masukkan customer toko Kencana dan SR nomor BM12-2 dengan tanggal 25 Desember 2014 serta tanggal fiskalnya pun sama yaitu 25 Desember 2014 serta masukkan sales invoice dengan FPG nomor 12-4 dan deskripsi yaitu nota retur RNP5-12 dan masukkan item Samsung Galaxy Frame. Apakah Anda ingin meretur semuanya? Pencet tidak. Dan kuantitinya yaitu hanya 1, unit price-nya 800.000 dan terkena PPN sebesar 80.000 serta selanjutnya yaitu transaksi 22 seperti yang soal yang sudah saya tampilkan. Pertama pilih kas dan bank, selanjutnya pilih pembayaran dan masukkan PIN formnya kas di bank serta nomor voucher BKK 12-5 dan tanggal 26 Desember 2014 dengan memo angsuran pinjaman Bank BNI 46 loan bulan Desember 2014 serta masukkan nama akun yang pertama utang bank BNI 46 sebesar 9.849.682 rupiah dan yang kedua yaitu beban bunga sebesar 1.150.318 rupiah serta selanjutnya pencet kalkulator dan jumlahnya sebesar 11 juta. Jika sudah balance, simpan dan tutup. Dokumen 23 tentang bukti pengeluaran kas, yaitu pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya kita pilih aktivitas kas dan bank, lalu kita klik pembayaran. Untuk yang pertama yaitu dengan kode voucher BKK 12-6 tanggalnya 30 Desember 2014. Memonya pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2014. Untuk akunnya yaitu beban gaji dan upah sebesar Rp13.250.000. Ada utang pajak penghasilan sebesar Rp116.200 dan piutang karyawan sebesar Rp500.000. Kemudian kita klik amount sehingga totalnya yaitu Rp12.633.800. Lalu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu bukti pengeluaran untuk pembelian surat berharga. Untuk langkahnya yaitu kita pilih kas atau bank, kita pilih pembayaran. Lalu kita isi paid from yaitu kas di bank.
Untuk vouchernya BKK 12-7, cek nomornya C12-7, tanggalnya 30 Desember 2014. Memonya pembelian surat berharga PAI PT Asia Raya. Untuk akunnya yaitu surat berharga sebesar 18.186.000. Untuk total payment atau amount-nya yaitu 18.186.000. Setelah semua data benar, lalu kita klik simpan dan tutup. Untuk dokumen yang ke-25 yaitu bukti pengeluaran kas. Langkahnya yaitu kita klik aktivitas kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran. Untuk nomor vouchernya BKK 12-8, untuk tanggalnya 30 Desember 2014. Dan memonya yaitu pelunasan utang kartu kredit pada bulan Desember 2014. Untuk akunnya kita pilih hutang kartu kredit yaitu sebesar Rp4.200.000. Selanjutnya kita klik amount sehingga totalnya yaitu Rp4.200.000. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan membahas ayat jurnal penyesuaian pada PT Manunggal. Yang pertama BM12-02. Berdasarkan step of name, saldo persediaan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan. Yang kedua persediaan supply sebesar 3 juta. Kita cek di neraca terlebih dahulu berapa nilai perlengkapan. Pada neraca nilai perlengkapan sebesar 7.600.000. Artinya ada pembelian di tengah-tengah transaksi sehingga tersisa 3 juta. Berarti perlengkapan kantor terpakai 4.600.000. Kita akan membuat jurnalnya dengan cara klik aktivitas, lalu pilih buku-buku besar dan bukti jurnal. Untuk nomor vouchernya BKK 12-02, tanggalnya 31 Desember 2014, deskripsinya penyesuaian perlengkapan. Untuk akunnya yaitu supplies expense pada perlengkapan sebesar 4.600.000. Selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Yang kedua yaitu BM12-03 dari rekening koran per 31 Desember 2014 diterima oleh perusahaan informasi bahwa saldo kas di bank sebesar Rp178.243.150 yang disebabkan adanya transaksi pendapatan bunga sebesar Rp6.500.000 dan beban administrasi bank sebesar Rp230.000. Selanjutnya kita pilih kas bank, kita pilih rekonsiliasi bank. Untuk akunnya kita pilih kas di bank, kemudian akan muncul beberapa akun, lalu kita pilih centang semua, kemudian other deposit. Untuk yang pertama kita isi kas di bank, voucher depositnya BM12-03, date-nya 31 Desember 2014. Memonya penyesuaian pendapatan bunga. Untuk akunnya yaitu pendapatan bunga sebesar Rp6.500.000. Dan yang kedua yaitu nomor vouchernya BM12-03-1, tanggalnya 31 Desember 2014. Memonya penyesuaian biaya administrasi bank. Akunnya yaitu beban administrasi bank sebesar Rp230.000. Kemudian kita akan kembali, akunnya akan muncul di rekonsiliasi bank, kemudian kita pilih centang semua sehingga akan menghasilkan kalkulasi saldonya sebesar
Rp243.150 sehingga selisih saldonya 0. Lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya klik simpan dan tutup. Yang ketiga yaitu BM12-03, cadangan kerugian piutang ditafsir sebesar 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Untuk langkahnya yaitu yang pertama kita lihat neracanya dahulu, yaitu dengan cara klik laporan, daftar laporan, dan pilih neraca standar. Pada neraca standar dapat diketahui bahwa piutangnya adalah sebesar 112.895.000, sehingga kita akan menghitung besar cadangan persediaan, yaitu 5% dikali 112.895.000, sehingga menghasilkan sebesar Rp5.644.750. Selanjutnya kita menghitung penyisihan piutang, yaitu dengan cara Rp5.644.750 dikurangi dengan 4 juta, sehingga hasilnya yaitu Rp1.644.750. Selanjutnya kita akan membuat jurnalnya dengan cara klik buku besar, kemudian pilih bukti jurnal. Untuk nomor fajarnya BM12-4, tanggalnya 31 Desember 2014. Deskripsinya penyesuaian kerugian piutang. Untuk akunnya yaitu beban kerugian piutang pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1.644.750. Selanjutnya kita pilih simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu BM12-05 prepaid rent. Beban sewa bulan Desember 2014 sebesar Rp850.000. Langkah selanjutnya kita akan membuat bukti jurnal dengan cara klik buku besar, lalu pilih bukti jurnal. Untuk nomor vouchernya BM12-5, tanggalnya 31 Desember 2014. Deskripsinya penyesuaian prepaid rent. Untuk akunnya yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp850.000. Selanjutnya kita pilih simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu BM12-06 prepaid insurance, beban asuransi sebesar 2 juta. Langkahnya sama, yaitu kita klik buku besar dan bukti jurnal. Untuk nomor vouchernya BM12-6, tanggalnya 31 Desember 2014. Deskripsinya penyesuaian insurance. Untuk akunnya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka yaitu sebesar 2 juta. Kita pilih simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu BM1207, penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan. Langkahnya yaitu kita pilih aktivitas, kemudian periodik, proses akhir bulan, kita pilih bulannya yaitu Desember, kemudian tahunnya 2014. Setelah benar kita klik OK. Selanjutnya yaitu BM12-08. Biaya listrik, air,
dan telepon bulan Desember 2014 akan dibayar pada bulan Januari 2015 sebesar 1.500.000. Kemudian kita akan membuat bukti jurnalnya, yaitu dengan cara klik buku besar, kemudian bukti jurnal. Untuk nomor fajarnya BM12-8, tanggalnya 31 Desember 2014, deskripsinya penyesuaian hutang biaya. Untuk akunnya, beban telepon, air, dan listrik pada utang biaya yaitu sebesar Rp1.500.000. Kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan mengerjakan ayat jurnal penyesuaian yang BM12-09 PPh Badan bulan Desember 2014 yang akan dibayar bulan Januari 2015 adalah dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Maka kita akan membuat bukti jurnalnya, yaitu dengan cara buku besar dan pilih bukti jurnal. Untuk nomor fajarnya BM12-09, kemudian tanggalnya 31 Desember 2014, deskripsinya PPh Badan. Untuk akunnya yaitu pajak penghasilan badan pada utang pajak penghasilan PPh sebesar Rp951.640. Kemudian kita simpan dan tutup. Di sini kami akan memberikan beberapa contoh cara mencetak laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan neraca, klik laporan, lalu selanjutnya yaitu pilih neraca. Kemudian kita klik tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2014, lalu tekan OK. Kemudian kita klik simpan, akan menunjukkan hasilnya. Kemudian kita simpan ke dalam bentuk PDF. Kemudian pilih file, di mana data akan disimpan. Langkah kedua yaitu sama, klik laporan, daftar laporan, laba rugi. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 1 bulan 12 2014. Yang kedua tanggal 31 Desember 2014. Kemudian dengan cara yang sama kita salin filenya ke dalam bentuk PDF, lalu masuk simpan di data yang sama seperti tadi. Selanjutnya masih banyak data-data laporan keuangan yang bisa kita cetak.